Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatun Etnin dengan NIM P034102171 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik kelas 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah isolasi DNA pada bakteri. Berikut penjelasannya. Isolasi DNA bakteri. Isolasi DNA. Apa sih isolasi DNA bakteri itu? Isolasi DNA bakteri adalah proses di mana molekul DNA atau RNA dipisahkan dari protein, membran, dan materi sel lainnya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan molekul DNA atau RNA murni dari sebuah organisme yang kemudian bisa kita gunakan untuk step atau tahapan selanjutnya. Prinsip utama dari isolasi DNA yakni terdiri atas 3. Yang pertama adalah lisis, merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Kemudian ada purifikasi, yakni proses pemurnian setelah lisis, serta presipitasi, yakni proses endapan hingga sedikit memadat agar dapat mudah dijangkau dan dilihat dengan kasat mata. Adapun tahapan-tahapan dari isolasi yakni yang pertama adalah pengambilan sampel, kedua lisis, ketiga purifikasi, keempat presipitasi, kelima washing, dan yang keenam adalah penyimpanan. Alat yang digunakan yaitu pertama bucket glass dan hot plate, mikropipet dan tip, vortex, rak tabung, tabung Eppendorf, kulkas, serta mikrosentrifuge. Bahan yang digunakan yakni yang pertama sampel, larutan lisis SDS, fenol, isopropanol, etanol, dan juga lisis buffer atau TE buffer. Prosedur kerja yang pertama yaitu memasukkan satu OC kultur bakteri ke dalam tabung mikro yang berukuran 1,5 ml. Kemudian lakukan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 13 rpm/rpm. Setelah dilakukan sentrifugasi, maka akan terbentuk pelet atau endapan yang ada di bawah tabung mikro dan supernatant yang ada di atas tabung. Buang supernatant yang ada di atas, kemudian ambil pelet yang berada di bawah. Saat membuang supernatant harus dilakukan dengan cara berhati-hati agar pelet yang ada di bawah tidak ikut terbuang. Kemudian tambahkan 250 mikroliter larutan buffer lisis dan 10 mikroliter per miligram per mililiter proteinase ke dalam tabung mikro. Kemudian di vortex selama 10 detik untuk mehomogenkan campuran yang kita campurkan. Masukkan tabung ke dalam water bath selama 1 jam dengan suhu 55 derajat Celcius sambil dikocok sesekali secara perlahan. Kemudian ditambahkan 100 mikroliter larutan protein precipitation dan di vortex lagi dengan kecepatan tinggi selama 20 detik. Setelah itu, lakukan lagi sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Pindahkan supernatant yang terbentuk ke dalam tabung Eppendorf yang baru kemudian diisi larutan isopropanol 300 mikroliter. Kemudian dihomogenkan sampai terlihat endapan. Kemudian disentrifugasi lagi selama 3 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Setelah disentrifugasi, supernatant dibuang. Sisa endapan yang ada di bawah ditambahkan larutan etanol 70%, lalu disentrifugasi lagi selama 1 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Kemudian dibuang supernatannya, lalu endapannya yang sudah disentrifugasi dikeringkan dengan cara tabung mikronya dibalik diletakkan di atas kertas tisu kering. Adapun dari tujuan pengeringan itu yaitu untuk mengeringkan sisa-sisa buffer maupun etanol yang berada di pelet. Itu saja video pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.